Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan kita akan membaca hadis yang sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Di judul apa ini judulnya? Istri bengkok. Yang bengkok itu istri atau suami? Suami atau istri? Siapapun yang menyimpang dari kondisi ideal berarti dia mengambil jalan yang belok. Sekarang kita akan baca hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira, berikanlah sikap yang terbaik bagi para wanita, yang dimaksud adalah istri. Berwasiatlah kepada wanita dengan wasiat yang baik, maksudnya adalah bersikap yang baik kepada para istri. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila a'lahu, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Bagian atas tulang rusuk ini, Pak, wadah sabun. Bagi yang tidak berlemak kelihatannya. Dan ini mengisyaratkan bahwa wanita itu yang paling bengkok adalah lisannya. Artinya mereka yang paling tidak bisa menjaga lisan ketika berinteraksi, baik dengan suaminya, dengan anaknya, maupun dengan orang lain. Tapi Pak, kadang ada suami yang lisannya lebih nggak bisa dijaga daripada istrinya. Ini berarti lelaki berkarakter perempuan. Lelaki yang ideal itu karakternya tidak seperti itu. Biasanya yang lebih tidak bisa menjaga lisan adalah wanita. Maka kalau ada lelaki yang karakternya seperti itu, mudah mengeluh, mudah mengumpat, ngomong kata-kata kasar, keluar binatang dan seterusnya, ini menunjukkan kalau yang bersangkutan adalah lelaki yang karakternya error, ya. Wa inna wajah syai'in fid dhila a'lahu, bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kau berusaha untuk meluruskannya dengan cara dipaksa, kau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan kalau kau biarkan dia akan selalu bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka bersikaplah yang baik dengan para wanita. Taib. Dan di sini kita mendapatkan satu pelajaran seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekurangan pada diri seorang wanita. Sekali lagi, tujuannya bukan dalam rangka merendahkan, tapi dalam rangka agar pasangan hidup itu memaklumi. Ya. Kowe ndek bojo kaya ngono, gawan bayine kaya ngono. Agar memaklumi dan berusaha untuk disikapi yang terbaik. Tayyib. Selanjutnya dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula banu Israila lam yahnaz al-lahmu." Andaikan bukan karena ulah Bani Israel, daging itu tidak akan menjadi busuk. Jadi dulu daging itu dibiarkan dalam waktu yang lama, tidak dimasak, Pak, dalam kondisi mentah, itu nggak busuk, Pak. Sama seperti jenengan punya telo, ya. Telo dibiarkan dalam waktu yang lama gimana, Pak? Tetap telo, ya. Tetap telo. Artinya nggak berubah jadi roti. Tapi dia lebih tahan lama. Biskuit itu tahan lama. Kemudian makanan-makanan kering lebih tahan lama. Daging dulu seperti itu. Sehingga karena kesalahan Bani Israel,
maka daging itu diubah oleh Allah gampang busuk. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa maksiat itu bisa menghilangkan keberkahan. Sehingga sebuah makanan yang seharusnya lebih bisa tahan lama jadi tidak tahan lama disebabkan karena keberkahannya dicabut oleh Allah. Dan itu berawal dari maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka dari sinilah di antara hukuman maksiat yang Allah berikan kepada hamba adalah Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan keberkahan dari sang hamba. Makanannya cepat basi, kemudian hartanya cepat rusak, dan seterusnya. Dan di zaman sekarang fenomena seperti ini terkadang juga bisa kita saksikan di daerah yang ada iklim kering, kemudian ada daerah iklim tropis yang ini humidity atau kelembapannya lebih tinggi seperti Indonesia. Di sini makanan itu lama tidak basi, yang ini cepat basi. Saya pernah bawa bakpia ya. Bakpia itu dibawa H-1 sebelum keberangkatan umroh. Jadi kita berangkat, kalau umroh bareng ANB itu kan hari Kamis ya, berangkat. Rata-rata dibuat hari Kamis agar nanti dapat 2 kali Jumatan. Nah, saat keberangkatan hari Kamis, bakpia ini sudah dibawa dan sudah ada hari Rebu. Berarti kan H-1 ya. Biasanya kalau di sini bakpia berapa lama yang basah? 5 hari? Seminggu? 3-4 hari. Kadang 3-4 hari sudah jamur, Pak. Rasanya sudah nggak enak. Di sana itu sampai mau kepulangan dari Mekah kurang lebih 9 hari rasanya masih sama seperti ketika dibawa. Karena iklimnya kering. Wah, itu keberkahan Arab, Pak ya. Saya nggak mengkaitkan demikian. Tapi ini contoh nyata bahasanya Allah Maha Kuasa untuk membuat makanan yang sama bisa punya ketahanan yang berbeda tergantung posisi cuaca dan iklim. Sehingga di area tertentu makanan itu tahan lama, di area yang lain makanan itu tidak tahan lama. Baik. Walaula Hawa lam takhun unsa zaujaha. Dan andaikan bukan karena Hawa, maka wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Bagaimana bentuk pengkhianatan wanita terhadap suaminya? Mempengaruhi suaminya untuk melakukan pelanggaran. Ayolah Pak, ayolah Pak, ayolah Pak. Akhirnya lama-lama terpengaruh karena merasa nggak enak dengan istrinya. Ada nggak suami yang takut beramal gara-gara istrinya, Pak? Mau daftar umroh kok maju mundur gitu. Gue duit tak nggo umroh nggo bojoku nesu rasido. Mau sedekah maju mundur, mau berinfak maju mundur. Karena mikir kebutuhan istri. Nanti istri saya pengen ini enggak bisa, pengen ini enggak bisa. Akhirnya dia emosi. Sampai ada sebagian suami yang dia enggak berani untuk beramal gara-gara istri. Kita hidup di zaman tidak ada peristiwa jihad. Anda bisa bayangkan ketika kita hidup di zaman yang ada jihad, sehingga selesai jihad 1 nanti ada panggilan jihad 2, ada panggilan jihad yang ketiga. Kira-kira Pak, kalau di usia yang masih 40 ke bawah, 50 ke bawah, pertimbangan terbesar yang membuat orang berat untuk berangkat jihad itu siapa? A. Orang tua, B. Anak, C. Istri, D. Usaha. Usaha. Nanti kalau tak tinggal jihad mati, terus bangkrut usahanya. Kira-kira pertimbangan terberat yang membuat orang itu jadi susah untuk ikut dalam kegiatan jihad itu, mungkin adalah istrinya. Wah, nanti bojoku nggak mau Pak, digandoli Pak, sampai mangkat.
Makanya menjadi sahabiat itu tidak ringan. Suami para sahabiat, yaitu para sahabat yang mulia, mereka ketika berangkat jihad ada dua pilihan. Satu, pulang tinggal nama alias mati. Yang kedua, pulang bawa luka, entah jarinya hilang, tangannya putus, kakinya pincang, minimal keloid yang ada di badannya. Jadi kita misalnya kena papras pisau ya, terluka, nanti setelah sembuh muncul apa? Ini keloidnya lama sekali ya, bisa berbulan-bulan gak hilang-hilang. Kebayang nggak kalau keloidnya itu ada di seluruh sekujur tubuh? Yang sini kena panah, yang sini kena sayatan pedang, yang sini kena apa? Sehingga para sahabat tuh badannya nggak kayak kita mulus, dari ujung sampai ujung isinya cuman apa? Isinya cuman jerawat. Tapi kalau para sahabat badannya penuh dengan keloid, bekas-bekas luka. Dan mereka hidup seperti itu. Istrinya juga menghadapi lelaki yang seperti itu. Tapi nggak ada ceritanya bojone gandoli suaminya ketika mau berangkat jihad. Siapa nama sahabat yang berjulukan Ghasilul Malaikah? Ada sahabat yang julukannya Ghasilul Malaikah. Ada yang tahu? Siapa Pak? Hah? Handolah. Handolah pengantin baru. Pada saat Rasulullah mengajak para sahabat untuk berangkat ke Uhud, itu kan berangkatnya di waktu pagi Pak. Handolah dalam posisi junub, belum mandi. Maka Handolah ikut berangkat dalam keadaan belum mandi junub. Karena kalau mandi dulu telat, ini pasukan sudah pada berangkat. Akhirnya beliau ikut jihad dalam peristiwa perang Uhud itu dan meninggal dunia di medan jihad. Dicari jasadnya Handolah, nggak ketemu. Yang ditemukan apa? Ada basah di area tertentu. Lalu Nabi SAW mengatakan, para malaikat mengangkat jasadnya Handolah dan mereka memandikan Handolah karena beliau tadi belum mandi junub. Makanya dikasih gelar Handolah Ghasilul Malaikah. Handolah dimandikan oleh para malaikat ya. Jadi di posisi ketika ada seorang wanita yang menghalangi suaminya untuk tidak mau melakukan ketaatan, itu disebut sebagai bentuk pengkhianatan. Misalnya suami mau berbakti kepada orang tuanya, istrinya cemburu. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada? Padahal itu ibunya suami sendiri, tapi kadang istrinya cemburu. Nah itu termasuk salah satu diantaranya. Oh, kok enak jadi suami Pak ya, bisa berbakti kepada orang tua, istri nggak bisa. Istri juga bisa, cuman kebaktian kepada suami lebih tinggi daripada kepada orang tuanya. Dan seorang wanita ketika mendukung suaminya berbakti kepada orang tua sehingga nanti suaminya bisa mendapatkan surga yang tinggi, istrinya ada di mana? Ketinggalan di bawah atau ikut naik? Ketinggalan dulu gandoli ya Pak, ngeriwui. Berarti ketinggalan di bawah atau ikut naik? Ikut naik. Karena nanti setiap suami akan dipertemukan dengan istrinya. Kejadian yang terjadi pada Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana kisah yang dialami oleh Adam. Setan itu membisikkan kepada Adam, fawaswasa lahumasyaitan, fawaswasa lahumasyaitan. Setan memberikan waswas kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, untuk menampakkan bagi mereka berdua ma min sawat, aurat yang mereka tutupi. Wa qala,
setan ini ngasih bisikan. Apa bisikannya? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kamu tahu ya Adam dan Hawa, Allah tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu selain karena kalian nanti kalau makan pohon itu akan jadi malaikat atau jadi orang yang kekal abadi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah di hadapan keduanya, kalau aku adalah sang pemberi nasihat, tujuanku baik, ngasih tahu ke kamu, aku lebih berpengalaman daripada kamu. Fadallahuma bighurur, maka dia menipu iblis menipu Adam dan Hawa. Falamma dzaqa syajarah, pada saat keduanya mencicipi pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, maka tampak aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mereka berdua berusaha untuk mencari dedaunan surga dalam rangka untuk menutupi auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma, lalu Allah memanggil mereka berdua, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Wa aqul lakuma, dan aku sampaikan kepada kalian berdua, innasyaitana lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwa yang pertama kali mempengaruhi Adam untuk makan adalah istrinya. Jadi iblis menggoda keduanya, nah yang tergoda istrinya. Itu loh Pak, dengerin Pak, ndak apa-apa kayaknya Pak. Adik ya ora apa-apa toh Pak. Sing nglakoni sapa? Sing lanang, tapi sing nanggung resiko lanang wedok. Jadi dia mempengaruhi suaminya untuk berbuat yang tidak benar, yang nanti akan memberikan kerugian bagi mereka berdua. Di mana Nabi SAW kemudian mengisyaratkan, walaula Hawa lam takhun untha zaujaha, andai kan bukan karena Hawa, maka seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Mengkhianati di sini adalah memberikan pengaruh yang tidak baik kepada suaminya sampai melakukan pelanggaran. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan terutama Adam alaihissalam Allah pilih sebagai seorang nabi. Jadi kedudukan Adam sebelum diturunkan dari surga dengan setelah diturunkan dari surga lebih tinggi kedudukan beliau setelah diturunkan dari surga, karena beliau jadi nabi. Tsumma jtabahu, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain berkaitan dengan posisi Adam. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Rabbnya. Fa'asa Adam wa asa Adamu faghawa, wa asa Adamu wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Rabbnya, faghawa, dan dia bertindak menyimpang. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, kemudian Allah pilih beliau, Allah terima taubatnya, dan Allah berikan petunjuk kepada beliau, sehingga Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai nabi pasca melakukan pelanggaran. Maka derajat beliau jadinya lebih tinggi, karena sebelum pelanggaran Adam alaihissalam bukan seorang nabi. Pasca melanggar, Adam barulah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Taib. Walhamdulillah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran tentang pentingnya untuk mendidik bagi wanita, karena para wanita adalah pembisik-pembisik bagi suaminya. Dan kalau suaminya orang baik, istrinya orang baik, insya Allah akan tercipta kehidupan yang baik dalam sebuah rumah tangga. Sekarang kita akan beralih ke bab yang baru, yaitu bab
Kitabut Talaq, bab tentang perceraian. Kitabut Talaq, bab tentang masalah perceraian. Dalam syariat Islam, sebagaimana dihalalkan pernikahan, juga dihalalkan perceraian. Masalah nikah dan cerai. Ada kelompok tertentu nggak boleh nikah dan otomatis nggak ada cerai. Ini berlaku bagi siapa? Para uskup yang mereka hanya beribadah tanpa ada pernikahan. Dan ada yang boleh nikah tapi nggak boleh cerai. Ini berlaku pada orang Nasrani secara umum. Ada yang boleh nikah dan boleh cerai. Inilah ajaran Islam. Sehingga dalam Islam nikah itu halal, sebagaimana cerai juga halal. Kenapa kok cerai dihalalkan, Pak? Dengan pernikahan. Karena tidak selamanya kebersamaan itu membahagiakan. Sehingga bisa jadi pilihan berpisah lebih baik daripada harus bersama. Sehingga dalam sebuah keluarga, ketika ada seorang suami istri, kayaknya mereka tidak bisa bahagia ketika bersama, sehingga malah justru saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Yang laki-laki jadi nggak produktif, yang perempuan juga bingung, pusing mikir suaminya, maka mungkin pisah dalam hal ini lebih baik daripada bersatu. Disinilah kita diajarkan bahwa tidak selamanya kebersamaan itu kebersamaan lebih baik daripada perpisahan. Nah, selanjutnya keberadaan cerai dalam agama Islam, di situ berlaku 5 hukum. Ada cerai yang hukumnya wajib. Kapan perceraian yang berstatus sebagai perceraian yang wajib? Ketika suaminya atau istrinya murtad, atau dia melakukan tindakan kesyirikan, atau melakukan praktek pelanggaran kehormatan, maka menceraikan di sini hukumnya wajib. Seorang istri yang dia berzina, atau dia tidak menghindari pergaulan dengan lawan jenis, sehingga gampang disentuh orang, nerima siapapun orang yang mendatanginya, maka suami wajib punya kecemburuan. Dan bentuk kecemburuan suami adalah dia kalau punya istri seperti ini harus menceraikan istrinya, karena kalau tidak nanti jadinya dayus. Jadi ada suami dayus, ini hilang cemburu. Saat istrinya melakukan pelanggaran berkaitan dengan masalah kehormatan, dibiarkan saja. Inilah suami yang dayus. Yang kedua, ada cerai yang sifatnya anjuran, yaitu di posisi ketika kebersamaan justru akan merugikan salah satu pihak, walaupun tidak sampai melanggar aturan. Maka dalam hal ini dianjurkan bagi mereka untuk berpisah. Misal ya, suami tidak bisa menafkahi istrinya dan itu memberatkan istrinya, maka daripada nanti dia memberatkan istrinya, dia lepaskan istrinya. Dah, saya ceraikan kamu agar nanti kau bisa nikah lagi dengan lelaki yang lain, atau bisa kembali ke keluarga sehingga nanti ditanggung oleh keluarganya. Maka dengan putusnya pernikahan, putus juga sebab nafkah, sehingga nanti suami tidak gandoli, tidak menahan istrinya. Atau misalnya dalam kondisi yang lain, seorang suami merasa bahwasanya istrinya tidak bisa diperbaiki dan bahkan punya potensi yang buruk bagi dirinya, maka cerai dalam hal ini bisa jadi dianjurkan baginya. Kemudian yang ketiga, ada cerai yang hukumnya mubah. Perceraian yang hukumnya mubah adalah
perceraian yang di situ ketika dilakukan perceraian akan menguntungkan salah satu dan tidak merugikan yang lain. Menguntungkan salah satu dan tidak merugikan yang lain, maka cerai ini statusnya mubah. Yang keempat, perceraian yang hukumnya makruh. Ini hukum asal. Kenapa kita sebut sebagai hukum asal? Karena cerai ini disukai oleh iblis, sehingga pada asalnya cerai itu hukumnya makruh. Maka dari hukum makruh bisa naik ke hukum mubah, anjuran atau wajib ketika ada sebab yang lain di mana maslahat cerai lebih besar. Nah, tingkatan sebab-sebab tadi sudah kita sebutkan ya. Mubah jika ada menguntungkan salah satu pihak walaupun tidak merugikan pihak yang lain. Anjuran jika dalam hal ini menguntungkan kedua belah pihak, dan wajib ketika dalam rangka menyelamatkan salah satu pihak dari mara bahaya. Dan yang kelima, ada cerai yang hukumnya haram. Ini contohnya adalah perceraian saat haid. Pada saat wanita itu haid, maka suami dilarang untuk menceraikan istrinya, dan nanti akan kita baca hadisnya. Sekarang kita lihat babun tahrimu talaqil haid bighairi ridaha wa annahu law khalafa waqa'at talaq wa yu'maru biraja'atiha. Bab haramnya menceraikan wanita haid tanpa kerelaan dari wanita itu, dan kalau suami menyalahi aturan ini, talak tetap sah dan dia diperintahkan untuk merujuk istrinya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Beliau pernah menceraikan istrinya dalam posisi haid. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalika, akan hal itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk rujuk dengan istrinya. Thumma liyumsikha, kemudian tahan untuk jadi istrinya, hatta tadhura, sampai suci. Thumma tahidha, kemudian sampai wanita itu haid lagi. Thumma tadhura, kemudian tunggu sampai suci. Thumma insya'a amsaka ba'du, kemudian setelah itu jika dia mau dia bisa pertahankan. Wa insya'a tallaqa, dan jika dia mau dia bisa ceraikan. Qabla ayyamassa, sebelum diajak hubungan. Fatilkal iddatul lati amarallah, iddah di mana Allah perintahkan antutallaqan lahan nisa, agar wanita diceraikan sesuai dengan perhitungan iddah. Yang dimaksud adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, idza tallaqtumun nisaa fatallikuhun iddatihinna. Wahai nabi, kalau kalian mau menceraikan istri, maka ceraikanlah di masa iddah. Wa ahsul iddah, dan hitung masa iddahnya. Udah? Ceraikanlah di masa iddah, itu maksudnya adalah ceraikan di posisi dia bisa menghitung masa iddah. Masa iddah itu apa, Pak? Masa iddah adalah 3 kali haid. Thalatha quru, sebutannya dalam Al-Quran thalathatu quru. Yang dimaksud quru di sini adalah 3 kali haid. Udah? Agar perhitungan 3 kali haid ini bisa berjalan dengan baik, berarti dia harus diceraikan saat kapan?
saat suci. Sehingga fase yang dialami oleh wanita, ini garis perjalanannya. Lalu dia mengalami kondisi suci, lalu haid, suci, haid, suci, haid. Begini ya. Merah ini adalah wilayah dia mengalami haid. Haid. Haid, begini. Nah, jika dijatuhkan cerai saat haid seperti ini, maka ada sekian hari N hari. Tidak bisa dihitung. Sehingga cerai ini dijatuhkan tidak pada posisi di mana wanita bisa menghadapi masa iddahnya, karena dia ceraikan di posisi ketika wanita itu haid. Tapi ketika seorang suami menceraikan istrinya di posisi suci, nah, begini, ini jatuh cerai, maka perhitungan iddahnya bisa dimulai haid 1, haid 2, nanti bisa dihitung sampai haid yang ketiga. Baik, disitulah makna dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, talliquhunna li'iddatihinna, ceraikanlah para istri kalian li'iddatihinna, di waktu dia bisa menjalani masa iddah. Maka perceraian itu bukan tindakan yang dilakukan atas asas emosi, tapi perceraian itu dilakukan secara berencana. Maksudnya gimana Pak? Kalau mau menceraikan istrinya, ceraikan secara berencana. Saya akan rencana punya menceraikan istri saya di bulan ini, pas saat tanggal sekian. Bukan ketika emosi langsung cerai. Kebiasaan orang sekarang kan kayak gitu ya. Begitu emosi, aku mau ceraikan kamu. Kamu haid nggak? Haid. Oh nggak jadi. Tunggu dulu nanti waktu suci. Karena menceraikan istri di waktu haid, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah? Dan Ibnu Umar menceraikan istrinya di sini. Dimarahi oleh Nabi SAW dan diperintahkan untuk merujuknya. Lalu kalau mau ceraikan istrimu setelah dia suci, sebelum terjadi hubungan badan. Sekarang kita lihat di hadis selanjutnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Yunus bin Jubair. Qala, beliau mengatakan, Sa'altu Ibnu Umar, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar. Faqala, Tallaqa Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau perintahkan agar dirujuk. Tsumma yutalliqu min qubuli iddatiha. Kemudian silahkan diceraikan di posisi dia bisa menghitung masa iddahnya. Qultu fata'taddu bitilkat tatliqah. Apakah cerai yang dijatuhkan pada saat masa haid tadi terhitung cerai yang sah? Qala ara'aita in ajaza wastahmaqa. Ya, coba lihat di sini. Ara'aita in ajaza wastahmaqa, ai in ajazta 'anil raj'ah wa fa'ala fi'lil ahmaq. Kau enggak kalau dia mampu untuk merujuk tapi kemudian dia melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang bodoh. Qalu, maknanya adalah wal istihmaq lazim. Maksudnya kalau sampai itu tidak dihitung, lalu apa makna rujuk? Kalau cerai di situ tidak dihitung, lalu apa makna rujuk? Baik. Sehingga di sini perceraian itu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Ada perceraian yang hukumnya haram. Nah, cerai saat haid disebut dengan talak bid'i. Disebut dengan talak bid'i. Sedangkan cerai saat suci ini disebut dengan talak sunni. Lawan dari talak bid'i. Ada talak bid'i, ada talak sunni.
Talak bid'i adalah perceraian yang dilakukan saat istri haid. Talak sunni yang dilakukan di posisi yang benar. Dah? Lalu Nabi SAW dalam hadis sebelumnya tadi, beliau menyarankan rujuk thumma liyumsikha, kemudian tahan istrinya hatta tathur, sampai suci. Setelah suci pertama, tunggu dulu sampai haid, kemudian tunggu sampai suci berikutnya. Nah, setelah itu baru silahkan diceraikan. Kalau berdasarkan hadis ini, berarti posisi cerai yang benar ada di mana? Tadi Ibnu Umar kasusnya menceraikan istrinya di sini ya. Lalu dilarang oleh Nabi SAW, kemudian diperintahkan untuk apa? Rujuk. Sudah, setelah itu gimana? Tahan sampai suci, kemudian dia mengalami haid, lalu suci yang kedua. Nah, cerainya ada di sini. Setelah itu silahkan kalau mau dicerai, cerailah di posisi ini. Sehingga sekali lagi perceraian itu diajarkan oleh Nabi SAW dalam kondisi direncanakan, bukan asal-asalan. Maka tidak spontan ketika dia emosi langsung keluar kata-kata cerai. Begitu emosi langsung menjatuhkan kalimat cerai, bukan. Tahan. Itulah makna dari kesabaran sebagai seorang lelaki, sehingga dia tahu bagian mana aturan cerai yang benar. Nah, kemudian muncul pertanyaan, cerai saat haid sah ataukah tidak? Beberapa suami menyesali perceraian yang terjadi antara dia dengan istrinya. Setelah dia menjatuhkan cerai kepada istrinya, dan itu sudah 3 kali, terus dia bilang, tapi waktu saya ceraikan istri saya dalam kondisi haid Pak Ustadz, kan gak sah kan? Nah, saya harus jawab apa? Ya kalau bisa gak sah Pak Ustadz. Lah kenapa waktu kemarin kau gak mikir kayak gitu? Sekarang begitu sudah terjadi, berharap agar cerai itu tidak sah, padahal kemarin kau begitu semangat untuk menceraikannya. Jangan jadi lelaki gampang jeblok alias sumbu pendek. Setiap kali terjadi apa, nggak pikir panjang, langsung udah kita pisahan aja, cerai aja, lo gue en. Termasuk ya, karena ini juga termasuk kalimat perceraian. Terlalu mudah untuk menjatuhkan kata-kata cerai. Wallahu alam. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih lanjutkan tentang ini. Kita akan bahas tentang masalah adab dalam perceraian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.